Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang Aan, tadi kita bicara tentang tentunya pemerintah yang pro lingkungan. Betul. Terkait dengan perizinan ya. Betul, terkait dengan adanya perizinan. Ya. Nah, bagaimana sikap dari Lampung Pos sendiri melihat adanya pemimpin-pemimpin baru, tentunya ini juga menjadi harapan baru untuk sektor lingkungan. Nah itu, artinya memang kalau bersinggungan dan lingkungan itu perizinan harus benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada, karena regulasi-regulasi yang ada itu pasti sudah dengan kajian. Itu akhirnya kalau memang perizinan itu asal dan bahkan tanda kutip dimainkan gitu, itu bisa-bisa bencana akan datang gitu. Bencana akan datang itu misalnya salah satunya yang baru kemarin misalnya ada perumahan yang ambruk di Citraland itu ya, itu kan kita khawatir nanti tidak sesuai peruntukan. Sebagian besar lokasinya daerah serapan air, tapi ternyata mungkin di perizinannya itu mereka hanya melaporkan yang di luar serapan air, artinya itu hanya sebagian kecil gitu. Nah itu yang harus hati-hati pemerintah untuk melihatnya. Kalau survei benar gitu loh, survei dengan benar bahwa memastikan bahwa alih fungsi lahan yang memang untuk pembangunan, untuk kebaikan, itu jangan sampai menimbulkan keburukan kan gitu. Namanya membangun. Betul. Gitu ya. Membangun itu harus memberikan sesuatu yang baik-baik kepada masyarakat gitu. Bukan justru malah menimbulkan hal-hal buruk gitu. Iya, benar sekali. Nah ini kuncinya ada di pembangunan. Harapan kita 7 kepala daerah yang baru dilantik, bahkan semua kepala daerah itu untuk benar-benar menertibkan perizinan. Nah mereka juga mesti ingat bahwa dari perizinan ini ada banyak kasus kepala daerah yang akhirnya kena OTT. Itu awalnya dari perizinan gitu loh. Terakhir di Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah itu juga diduga akibat perizinan pengurukan pasir di tengah laut di daerah dia. Baik, nah bicara tentang perizinan ternyata banyak juga yang akhirnya terjungkal karena adanya perizinan. Seharusnya nih perizinan ini seperti apa sih Bang Aan? Mestinya perizinan memang harus benar-benar sesuai dengan regulasi. Yang pertama ya, regulasi. Yang kedua memang pemimpin bisa mengendalikan aparat-aparatnya, mengendalikan jajarannya untuk menjalankan regulasi itu dengan benar gitu. Bisa jadi misalnya ada beberapa dalih bahwa perbuatan jajarannya gitu loh, akhirnya pemimpinnya kena, itu jelas karena mereka bertanggung jawab terhadap kerjaan stafnya, bawahannya kan gitu loh. Itulah makanya pemimpin kita harus pemimpin ini kita harapkan mereka harus benar-benar perhatian, fokus untuk melihat perizinan itu, jangan asal tanda tangan gitu ya. Mereka tentu kan harus tanda tangan mereka atau paraf mereka kan gitu. Iya, wah tentunya ini juga akibat kekeliruan ya karena tidak mencermati terlebih dahulu perizinan itu seperti apa. Betul. Nah, Bang, seharusnya yang mengawasi jalannya tugas kepala daerah atau pemimpin yang ada dalam hal perizinan itu siapa sih, Bang? Nah, sebenarnya di dalam hal perizinan itu ada beberapa lapis ya sebenarnya ya. Yang paling dekat dengan pemerintah itu adalah DPR. DPR itu mewakili masyarakat untuk memberikan pengawasan ke kerja-kerja pemerintah. Artinya DPR memang harus proaktif untuk mengawasi setiap perizinan yang dikeluarkan itu apakah sesuai dengan regulasi. Itu loh. DPR ini kan ada dua tuh. Mereka memang wakil rakyat. Yang kedua mereka memang mereka legislator ya. Legislator itu mereka artinya tahu regulasi-regulasi apa yang mengatur tentang hal yang dilakukan di daerah itu gitu kan. Artinya mereka harus paham itu. Yang kedua perizinan itu ada dari pengawasan mungkin langsung dari masyarakat melalui LSM atau NGO gitu ya. Kemudian yang ketiga pers sendiri itu bisa, makanya kita terus memberikan masukan, memberikan pengawasan pada pemerintah bahwa ini segala macam gitu ya, ini tidak sesuai dengan regulasi ini. Tapi kadang-kadang memang ada pemimpin yang gerah dengan pemberitaan kita untuk itu. Nah yang terakhir itu yang paling membuat mereka kapok adalah aparat hukum. Kalau sudah ke aparat hukum baru mereka sadar bahwa oh ini selama ini lah gitu. Bahkan mereka
berkata bahwa saya tidak tahu apa-apa, itu kerjaan. Nah, bukan tidak bisa mereka mengatakan tidak tahu apa-apa, itu kerjaan jajarannya, karena memang pekerjaan dari anak buah atau jajaran juga menjadi tanggung jawab atasannya atau pemimpinnya. Kan. Betul sekali. Nah, sebenarnya masalah perizinan ini kan kerap kali memang terjadi ya penyelewengan, Bang Aan. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan agar pemerintah yang baru ini tidak kembali mengulangi kesalahan para pendahulunya? Terbuka, harus terbuka, transparan ya. Transparan itu sudah beberapa lembaga itu sudah memulai. Misalnya bukan terkait perizinan ya, terkait dengan layanan masyarakat, misalnya di Sdukcapil. Di Sdukcapil itu sudah sangat terbuka, mereka bahkan sekarang mencetak kartu keluarga pun bisa mandiri, bisa dengan mencetak sendiri karena mereka sudah tahu NIK-nya kan gitu. Kemudian ada juga misalnya layanan-layanan di Samsat pada dulu sempat itu ya, artinya mereka terbuka, ini total nilainya segini, biayanya segini, seperti ini alurnya kan itu harus jelas gitu. Jadi perizinan itu pun harus seperti itu, jangan sampai ada permainan tanda kutip gitu ya, kong kelingkong antara pembuat izin sama pemberi izin gitu ya. Pembuat izin ini sementara pembuat izin ini sangat memerlukan izin itu. Jadi apapun pasti akan diberikan sama dia gitu. Sekalipun dalam jumlah besar mungkin karena itu izin itu dia sangat berharap ya pasti diberikan. Nah, itulah yang kadang terjeblos oleh itulah, apalagi tentang izin lingkungan. Izin lingkungan ini kan yang bisa sepertinya mereka sepelekan gitu loh. Akhirnya begitu bencana datang kita yang ini. Wah, tentunya ini menjadi suatu hal yang menjadi pengingat bagi semuanya, baik itu bagi pemimpin yang baru ataupun yang saat ini masih menjabat. Nah, lantas resolusi dan harapan apa yang bisa kita berikan dan juga harapkan kepada pemerintah yang baru maupun juga yang sedang menjabat saat ini di Lampung? Nah, memang mestinya mereka punya punya dorongan ya, mulai saat ini perizinan tentang lingkungan gitu. Lingkungan harus kita jaga, harus kita tekan sedikit mungkin kerusakan sehingga saat ada pendorongnya seperti cuaca ekstrim, bencana itu tidak sampai mengeluarkan korban ribuan jiwa gitu atau miliaran atau triliunan kerugian harta atau ini segala macam. Artinya kan dari situlah kita harapkan dengan mereka menjalankan regulasi perizinan dengan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan akan terus berjalan gitu loh. Baik, tentunya kita harapkan demikian adanya sebuah pembangunan yang terus berjalan, sustainability, tentunya juga dengan memperhatikan dari lingkungan kita sekitar. Oke, terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita juga akan mengupdate trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos, mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Stay Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.